Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 6 semester 2, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai pelajaran tentang menerima qada dan qadar. Yang pertama tentang qada. Pengertian qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikut ini. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini contoh-contoh qada. Yang pertama yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Yang kedua yaitu contoh qada, kematian seseorang yang sudah ditetapkan Allah yang tidak bisa mundur ataupun maju walaupun hanya 1 detik. Yang ketiga yaitu bumi serta planet-planet lainnya yang berputar sesuai dengan porosnya yang sudah Allah tentukan. Hikmah beriman kepada qada adalah yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Demikian tadi tentang qada. Berikutnya yaitu tentang qadar. Pengertian qadar atau adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar, harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia.
Berikut adalah contoh-contoh qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Hikmah beriman kepada qadar, seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Demikian pembelajaran PAI kita, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.